Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sepanjang hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Brother Jules. Renungan hari ini saya beri tema Rumah Kita, Milik Kita. Sebagai seorang tuan rumah, kita memiliki hak penuh untuk mengizinkan siapa saja yang boleh datang bertamu ke rumah kita. Dan juga sebaliknya, kita sebagai tuan rumah memiliki hak untuk mengusir siapa saja yang tidak kita kehendaki untuk keluar atau pergi dari dalam rumah kita. Karena rumah kita milik kita. Rumah selain memiliki arti physically atau bangunan, rumah juga memiliki pengertian dari sisi psikologi, yaitu di mana merupakan sebuah tempat tinggal serta melakukan hal-hal baik dari segi fisik dengan tentram, damai, nyaman, serta menyenangkan bagi penghuninya. Dengan kata lain, rumah dapat diartikan sebagai tempat di mana sebuah keluarga tinggal, atau tempat berlindung bagi setiap anggota keluarganya, di mana seluruh anggota keluarganya merasa aman dan terlindungi. Dalam Kolose 3 ayat 18-21, setiap anggota keluarga memiliki fungsinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di dalam ayat ini dituliskan bagaimana fungsi sebuah keluarga seharusnya. Seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istrinya, seorang anak menaati orang tuanya, dan seorang bapak tidak menyakiti anak-anaknya. Inilah yang seharusnya ada dan terjadi di dalam sebuah rumah atau sebuah keluarga. Tetapi pada kenyataannya, banyak keluarga-keluarga yang tidak berjalan sesuai fungsinya. Banyak setiap anggota keluarga tidak melakukan fungsinya masing-masing. Di dalam cerita Alkitab kita dapat melihat dari kejadian Kain yang membunuh Habel, Abraham yang berselingkuh dari Sarah, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan masih banyak cerita lainnya. Demikian juga di masa sekarang ini. Berapa banyak kejadian kawin cerai, perselingkuhan yang terjadi saat ini di dalam keluarga. Banyak istri-istri yang menjadi korban KDRT, istri dipukuli, atau baru-baru ini ada suami yang membanting istrinya. Dan juga kita bisa lihat, tidak sedikit anak-anak zaman sekarang yang terjerumus ke dalam narkoba, terlibat pergaulan bebas, dan banyak dari anak-anak muda sekarang yang mencari pelampiasan di luar rumah, karena dia tidak mendapatkan apa yang semestinya di dalam rumah. Dari zaman Adam dan Hawa, iblis selalu berusaha merusak kehidupan di dalam keluarga. Karena apabila fungsi setiap anggota keluarga tidak berjalan semestinya atau tidak ada di dalam sebuah rumah, maka setan akan disenangkan. Seperti tema renungan hari ini, rumah kita adalah milik kita. Kita sebagai tuan rumah atau kita sebagai anggota keluarga, kita tahu apa yang boleh ada di dalam keluarga kita
Dan kita juga tahu apa yang jelek yang tidak boleh ada di dalam keluarga kita. Karena itu, usirlah yang jelek dan undanglah yang bagus dan yang baik bagi keluarga kita. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembalikan fungsi keluarga yang sebenarnya. Seorang istri harus menjadi istri yang mengasihi suaminya, bukan menjadi istri yang selalu menuntut akan banyak hal kepada suaminya. Seorang suami harus menjadi suami yang mengasihi dan menyayangi istrinya, bukan menjadi suami yang mendukakan hati istrinya atau menyakiti istrinya. Juga untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu, bukan melawan atau memberontak dari orang tuamu. Begitu juga untuk bapak-bapak atau untuk orang tua. Sayangilah dan jagalah hati anak-anakmu, supaya hati mereka tidak menjadi tawar. Sekian renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semua memiliki keluarga yang berjalan sesuai fungsinya menurut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.